Tolong dengerin lagi ya Kak Opung. Aku cuma mau jujur, malam ini aku pikir aku sudah menyentuh batas paling berbahaya dalam hidupku. Ternyata malam itu hanyalah pintu pertama menuju jurang yang lebih dalam. Aku Emir, usiaku 27 tahun. Malam ini aku kembali bercerita kepada Kak Opung dengan dada yang terasa sempit. Kak, ini lanjutan ceritaku. Bagian yang paling bikin aku takut sama diriku sendiri. Aku kembali ke umur 18 tahun. Setelah kejadian di hotel itu, aku tidak pernah benar-benar kembali jadi Emir yang lama. Hari-hariku di pesantren terasa seperti berjalan sambil membawa rahasia di punggung. Berat, menekan. Wajah Yunan terus muncul di kepalaku. Bahkan saat aku menutup mata untuk berdoa, ada rasa bersalah, tapi juga ada rindu yang aneh, rindu yang tidak mau pergi. Aku berusaha menjauh, sumpah aku mencoba. Aku memperbanyak duduk di masjid, membuka kitab lebih lama, memaksa diriku fokus pada hafalan. Tapi setiap kali Yunan lewat, setiap kali dia memanggil namaku pelan, semua niat itu runtuh seperti bangunan rapuh. Dadaku berdebar, tanganku dingin. Aku mulai sadar, perasaan ini bukan sekedar nyaman. Yunan tahu, aku yakin dia tahu. Cara dia mendekat, cara dia berbicara, cara dia menatapku, semuanya seperti menekan tombol yang sama di dalam diriku. Dia sering berbisik, "Mir, kamu kelihatan capek. Atau kamu kangen gak sama suasana di luar?" Kalimat-kalimat itu sederhana, tapi di kepalaku artinya besar. Malam-malamku dipenuhi bayangan, bukan mimpi yang indah, tapi potongan-potongan ingatan yang datang tanpa diundang. Aku mulai menunggu kesempatan, menunggu celah, dan di saat yang sama aku membencinya, membenci diriku sendiri karena menginginkan sesuatu yang jelas-jelas salah menurut semua yang pernah aku pelajari. Sampai akhirnya Yunan mendekat lebih serius. Dia duduk di sampingku. Suaranya rendah. "Mir, kita keluar lagi yuk. Cuma sebentar." Aku langsung menolak. Tapi dia tidak menyerah. Hari demi hari, bujukan itu datang. Selalu dengan nada santai. Seolah yang dia ajak hanyalah jalan-jalan biasa. Padahal aku tahu betul kemana arah semua ini. Pada akhirnya, aku yang membuat rencana paling bodoh dalam hidupku. Malam itu, aku mendatangi penjaga pesantren dengan wajah dibuat panik. Suaraku bergetar saat berkata, ayahku sedang dirawat di rumah sakit dan aku harus menjenguknya. Kebohongan itu keluar terlalu lancar. Penjaga itu menatapku, lalu mengangguk. Dadaku terasa sesak, tapi pintu sudah terbuka. Yang lebih mengejutkan, Yunan entah bagaimana caranya berhasil ikut. Dia membujuk penjaga dengan cerita yang rapi. Aku hanya berdiri di sampingnya, pura-pura cemas. Padahal di dalam hatiku ada api yang menyala. Ayahku sebenarnya baik-baik saja, tapi aku sedang melangkah menjauh dari semua kebenaran yang pernah kupegang. Begitu kami berada di luar, udara malam terasa berbeda, bebas, berbahaya. Kami tidak banyak bicara. Kaki kami melangkah ke arah yang sama. Hotel itu, tempat yang sama seperti sebelumnya. Kali ini kami menyewa kamar untuk 1 malam. Saat pintu kamar tertutup, aku tahu
Aku tidak sedang tersesat. Aku sedang memilih. Kamar itu terasa panas. Nafasku cepat. Tanpa pikir panjang, aku langsung membuka bajuku. Ayo Nan, buka baju kamu juga. Udah panas banget nih, pintaku. Yunan terlihat santai, bersandar di tempat tidur. Iya sayang, kamu udah gak tahan ya? Ujarnya sambil tersenyum, seraya melepaskan bajunya karena panas. Aku mendekat, lalu memeluknya tanpa aba-aba. Aku tidak akan menjelaskan detailnya. Yang jelas, kami kembali melanggar batas. Setelah semuanya reda, kami terdiam. Nafasku belum teratur. Gimana rasanya sekarang? Tanya Yunan berbisik. Makin enak sayang, ucapku tanpa rasa malu. Wah, sekarang udah gak malu-malu lagi ya, sindirnya. Aku hanya tersenyum. Yunan lalu bangkit, meraih jaketnya. Ini kan belum terlalu malam. Gimana kalau aku keluar sebentar cari minuman? Nanti kita minum bareng di sini, ucapnya. Aku mengangguk. Tenggorokanku memang kering. Aku pikir air mineral. Aku tidak berpikir lebih jauh. Aku terlalu tenggelam. Beberapa lama kemudian, pintu terbuka. Yunan masuk dengan 2 botol di tangannya. Jantungku langsung turun. Ini apa Nan? Kok minuman keras? Aku haus pengen minum air mineral, ucapku setengah marah. Tenang, ini juga aku beli air mineral kok. Tapi setelah itu kita minum ini ya, ujarnya sambil menunjuk botol minuman keras yang dibawanya. Aku mulai takut. Tapi itu gak boleh Nan. Kalau mabuk gimana? Tanyaku. Yunan mendekat. Suaranya seperti racun yang manis. Gak apa-apa Mir. Mumpung kita masih muda, kita nikmati dulu aja masa muda kita. Kamu gak mau kan? Nanti pas tua nyesel karena belum pernah nyoba ini. Ayolah, masa gini aja kamu takut? Ucapnya. Kalimat itu menantang egoku. Di dalam hati, aku berdalih. Apa salahnya menikmati masa muda? Aku ingin diam. Aku ingin menolak. Tapi tanganku justru meraih gelas. 1 gelas, 2 gelas. Rasa pahit itu membakar tenggorokan. Tapi kepalaku mulai ringan. Aku tertawa tanpa alasan jelas. Aku tidak sadar kapan botol itu habis. Yang jelas, pandanganku mulai goyah. Dalam keadaan mabuk, aku memeluk Yunan lagi. Dia membalasnya, mengecup keningku dengan lembut. Aku sayang banget sama kamu Mir, bisiknya. Aku juga Nan. Kita ulang lagi yang tadi ya, bisikku balik. Yunan mengiyakan. Malam itu terasa panjang. Kepalaku terasa ringan. Dunia seperti bergoyang pelan. Tapi bukan dengan cara yang menakutkan. Justru terasa hangat. Aku tertawa kecil tanpa alasan yang jelas. Kata-kata Yunan terdengar lebih dekat, lebih dalam, seolah menembus pertahananku satu persatu. Aku mendekat. Entah siapa yang memulai. Yang jelas, jarak di antara kami menghilang. Aku bersandar di bahunya, dan dia tidak menolak. Tangannya menepuk punggungku pelan, seperti menenangkan anak kecil yang kelelahan. Ruangan itu terasa makin sunyi. Jam di dinding terus berdetak. Tapi aku seperti lupa waktu. Aku hanya ingat nafas kami yang sama-sama berat, dan perasaan kehilangan kendali yang aneh, tapi membuatku tenang. Malam berjalan lambat. Lampu kamar diredupkan. Suara luar menghilang. Aku tahu aku sedang melangkah terlalu jauh.
Tapi kesadaranku sudah tumpul. Yang tersisa hanya perasaan terikat, perasaan ingin dekat, dan keinginan untuk tidak sendirian. Kami menghabiskan malam itu bersama, tanpa kata-kata besar, tanpa janji. Hanya dua orang yang sama-sama lelah, terjebak dalam pilihan yang salah, dan membiarkan waktu berjalan sampai cahaya pagi mulai menyelinap dari balik jendela. Saat aku membuka mata, langit sudah berubah warna. Kepalaku berat, tenggorokanku kering, tubuhku lemas. Aku menatap langit-langit kamar itu dengan perasaan campur aduk, antara kosong, bersalah, dan kehilangan arah. Aku sadar, malam itu bukan sekedar malam. Itu adalah garis lain yang kulewati. Dan kali ini, aku bahkan tidak mencoba berhenti. Gimana rasanya? Makin enak kan kalau sambil minum? Tanya Yunan. Iya, enak banget Nan. Rasanya pengen ngulang terus. Jawabku pelan. Dia tersenyum puas, lalu berkata, sabar dong sayang, waktu kita masih banyak. Nanti kita bisa kesini lagi. Sekarang kita harus siap-siap balik ke pesantren. Jangan sampai ada yang curiga. Aku mengangguk, seolah patuh, seolah masih punya kendali. Padahal di dalam diriku ada sesuatu yang patah. Kami kembali ke pesantren saat pagi mulai terang. Gerbang itu menyambut kami dengan sunyi. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bertanya. Dunia berjalan seperti biasa, dan itu justru menakutkan. Hari-hari setelahnya, aku benar-benar berubah. Sholat malam terasa berat. Sholat berjamaah sering kulewatkan. Hafalan yang dulu mudah, kini seperti huruf-huruf asing. Aku duduk di kelas, tapi pikiranku ada di tempat lain. Selalu ke Yunan, selalu ke kamar itu, selalu ke keinginan untuk mengulang. Aku mulai mencari-cari alasan untuk dekat dengannya. Alasan apapun, belajar bersama, duduk lebih lama, bahkan hanya bertukar pandang. Ada api di dadaku yang tak kunjung padam. Aku tahu ini bukan cinta yang sehat, tapi aku juga tahu aku tidak ingin berhenti. Kak, aku merasa kayak orang kehilangan arah. Aku tahu aku salah, tapi aku kayak ketagihan. Aku bertanya pada diriku sendiri berulang kali, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Kenapa aku begitu menggebu-gebu terhadap Yunan? Apakah ini cinta? Atau aku hanya dimanfaatkan oleh rasa penasaran dan kelemahanku sendiri? Ini belum selesai, Kak. Setelah ini, semuanya jadi lebih gelap. Itulah lanjutan kisah hidup yang diceritakan oleh santri tampan bernama Emir. Kadang bukan godaan besar yang menjatuhkan manusia, tapi rangkaian pilihan kecil yang terus dibiarkan. Emir belum tahu kemana semua ini akan membawanya. Yang jelas, imannya mulai retak dan hatinya makin terikat. Tunggu part 3. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tekan tombol like, share, dan subscribe. Diamlah sejenak dan pikirkan seberapa kuat kita sebenarnya saat diuji.